Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Marga Bernaningsih, akrab dipanggil dengan Bu Marga. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang kurikulum di SMK Diponegoro tahun 2021-2022. Anak-anak, selamat ya, kalian telah bergabung menjadi siswa-siswi SMK Diponegoro. Nah, untuk materi kita bisa lihat. Oke, sebentar. Oke. Jadi untuk pembelajaran di SMK Diponegoro ya, itu kita akan memberikan penjelasan tentang masing-masing jurusan. Jadi jurusan yang ada di SMK kita apa saja. Ya, kita nanti akan belajar. Ada 3 jurusan yang ada di SMK Diponegoro. Di antaranya adalah OTKP, TKJ, kemudian TBSM. Jadi kalian bisa untuk mengetahui kenapa saya belajar atau saya berada di jurusan OTKP. Kenapa saya berada di jurusan TBSM. Kenapa saya berada di jurusan TKJ? Nah, salah satunya, kalian harus mengerti. Nah, kita bahas satu persatu ya, Nana ya. Materi kita tentang struktur kurikulum yang pertama. Yang kedua penilaian. Yang ketiga tes. Yang keempat kenaikan kelas. Yang kelima kelulusan. Dan keenam lapangan pekerjaan. Nah, kita lihat tentang struktur kurikulum. Ini baru sebenarnya. Nah, ini struktur kurikulum tentang di jurusan OTKP. Nah, kalau ini di TKJ, kalau ini selanjutnya di TBSM. Nah, anak-anak, nanti jurusan tersebut ada ketua jurusannya yang akan memberitahu secara detail kenapa kalian berada atau di jurusan tersebut. Terus kemudian apa saja nanti bidang-bidang apa saja yang harus saya dalami. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penilaian. Nah, sekarang yang selanjutnya tentang penilaian. Jadi kalian itu ada nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bisa kalian lihat untuk nilai sikap, kalian tidak boleh melakukan suatu hal-hal yang tidak baik. Contoh merokok itu nggak boleh. Siapa itu yang nanti akan menilai? Nah, ini ada guru BK, guru PKN, guru PAI, wali kelas, guru mapel yang mengajar kalian. Kemudian nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan dan keterampilan di sini ini nanti yang akan masuk di rapot.
Jadi kalau nilai pengetahuan itu ada nilai harian, ada nilai semesteran, ada mid semester, kemudian ada kenaikan kelas, tes kenaikan kelas. Kemudian nilai keterampilan yaitu di masing-masing KD itu ada pembelajaran yang mana kalian harus ikut aktif di dalam KD tersebut. Jadi nanti ada nilai keterampilan sendiri di 4 titik berapa ya gitu. Lanjut lagi. Nah, selama 3 tahun ya, apa saja tesnya ya? Yang pertama, nanti 3 bulan kamu udah tes. Kemudian 6 bulan kamu tes. Kemudian lanjut lagi, kamu 3 bulan lagi tes, 3 bulan lagi tes. Sampai akhirnya kamu akan ini menikmati yang namanya hasil kamu, yaitu naik kelas atau tidak. Kalau kalian nanti tidak naik, berarti di sini yang tertera di sini kamu tidak pernah masuk. Ya, kemudian nilai kamu di bawah KKM. Oke ya. Kemudian kelulusan. Kalau sudah naik kelas 2, kemudian naik kelas 3. Nah, kalau sudah naik kelas 3, otomatis kamu nanti akan merasakan namanya kelulusan. Nah, kelulusan itu memiliki ketentuan-ketentuan. Ya, seperti ini. Harus menyelesaikan mata pelajaran, harus punya rapor dari semester 1 sampai semester 5. Ujian sekolah juga mengikuti. Nah, itu nanti sebagai syarat lulus atau tidaknya. Nah, ini yang terakhir yaitu lapangan pekerjaan. Kalau kalian itu nanti lulus, mesti kalian bingung. Saya pengen jadi apa ya? Tapi bingungnya jangan di akhir. Di awal dulu kamu tanyakan. Misalkan nanti besok sama kajurnya, Bu, benar nggak jurusan OTKP nanti jadi ini, jadi ini, jadi ini. Jurusan TPSN jadi ini, jadi ini. Jurusan TKJ pun seperti itu kamu tanyakan. Coba sama ketua jurusannya masing-masing. Gitu ya, Nana ya. Untuk OTKP ini sebagai contohnya bisa jadi untuk staf administrasi, ya, bisa bekerja sebagai staf administrasi, kasir, marketing, sales counter, staf operasional di perusahaan, ya. Dan apabila ingin kuliah juga banyak peluangnya. Tapi sebelumnya kamu memberitahu ke guru BK ya, kalau kamu besok pun mau kuliah, besok mau kerja di sini, sama guru BK-nya. Kemudian lapangan pekerjaan TKJ. Nah ini kalau yang sudah terjun atau memilih jurusan TKJ, itu ada yang namanya lulus nanti bisa jadi teknisi komputer, desain grafisnya itu mahal-mahal itu. Jadi kalau kalian pintar di bidangnya, benar-benar pintar, apa saja jadi uang, apa saja bisa kamu jadikan untuk usaha. Kemudian TBSM. Nah, TBSM ini kamu bisa bekerja di perusahaan multinasional atau contoh Astra gitu. Tapi nggak sembarangan. Astra itu dari sekian ribu orang yang ada di SMK di beberapa daerah, itu disaring lagi nilainya. Karena gajinya juga tinggi. Kemudian wirausaha bidang pendidikan bengkel. Banyak itu alumni-alumni yang ada di SMK kita yang sudah memiliki banyak bengkel. Dan kalian kemarin itu ada kakak-kakak kalian penerjunan PKL atau prakteknya di kakak kalian juga gitu. Itu ya anak-anak ya. Jadi kalian itu selain lulus SMK langsung dapat pekerjaan, juga bisa kuliah lagi. Kalau pekerjaan tidak bisa mencari, tanya sama guru BK. Bu, punya enggak pekerjaan ini setelah lulus? Pasti ada. Gitu ya anak-anak ya. Oke, untuk pertemuan kali ini tentang materi kurikulum kurikulum tahun pelajaran 2021-2022 saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.